Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu buah hadis dari Ziyad an-Numair dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan ternyata menurut para ulama, hadis ini ternyata adalah hadis dhaif. Tetapi Imam An-Nawawi tetap memasukkannya ke dalam salah satu kitabnya, yaitu Al-Azkar. Karena mungkin beliau berpendapat bahwa kedhaifannya tidak terlalu parah sehingga beliau masukkan ke dalam kitabnya. Dan para ulama juga sebagian berpendapat bahwa doa ini boleh diamalkan karena berupa doa dan sebuah pengharapan, asal kita meyakini bahwa itu tidak berasal dari Rasulullah. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang apa arti berkah itu sendiri. Sehingga ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan kita ingin disampaikan usia kita, umur kita pada bulan Ramadan. Berkah secara bahasa artinya bertambah atau berkembang, bertambahnya sesuatu atau berkembangnya sesuatu. Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan bahwa arti dari berkah ini adalah bertambahnya kebaikan. Jadi artinya ketika kita berdoa minta keberkahan di bulan ini, kita minta kepada Allah supaya ditambahnya kebaikan-kebaikan kita di bulan ini. Kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik yang lebih banyak lagi, melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan ini artinya ada usaha dari kita untuk banyak melakukan kebaikan. Ada yang berpendapat bahwa kebaikan itu bisa didapatkan dengan cara menambah puasa, memperbanyak ibadah puasa di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Maka para ulama zaman dulu banyak yang melakukan ibadah puasa, memperbanyak ibadah puasa di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban dan Rajab ini. Mereka ada yang berpuasa 3 bulan berturut-turut, ada yang biasanya Senin Kamis tapi ditambahkan dengan beberapa hari yang lain. Ada juga mungkin memperbanyak kebaikan dengan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Intinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pengertian yang kedua, yang berikutnya adalah berkah itu artinya as-sa'adah, artinya kebahagiaan, bertambahnya kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bertanya tentang kebahagiaan, apa arti bahagia, maka setiap orang mesti memiliki jawaban yang berbeda-beda. Bahagia menurut Pak Imam itu bisa jadi berbeda dengan bahagia menurut Pak Ade Masturi, bisa jadi berbeda dengan pengertian bahagia menurut Mas Eril, dan lain sebagainya. Saya bahagia ketika anak saya lulus ujian misalnya, saya bahagia ketika anak saya sudah menikah, saya bahagia ketika Eril bisa menikah, dan lain sebagainya. Jawabannya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Karena itu jawabannya kebahagiaan yang bersyarat. Tapi kalau kita ingin terus mendapatkan kebahagiaan itu, banyak mendapatkan kebahagiaan, cara yang paling mudah adalah ketika kita mensyukuri nikmat itu.
Apapun yang kita dapat kita syukuri, apapun kondisi kita kita syukuri. Maka semakin kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, dengan yang kita alami, dengan yang kita rasakan, maka semakin juga bertambah kebahagiaan-kebahagiaannya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mulai dari sekarang latihlah diri kita untuk lebih banyak bersyukur. Syukuri apapun yang kita dapat, syukuri apapun yang kita alami. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Dan pengertian berkah yang ketiga adalah tazidukum fit ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu bisa berarti tunduk, bisa berarti setia. Artinya bertambahnya ketundukan kita, kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa melakukan sholat malam, silakan tambahkan sholat malamnya. Tambahkan ketundukan dengan keikhlasannya. Yang biasa melakukan puasa sunnah, silakan puasa. Ditambahkan ketundukannya. Yang biasa melaksanakan sedekah, silahkan ditambahkan ketaatan ketundukannya dalam sedekah. Tetapi kemudian jangan diikuti dengan sikap bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Saya misalnya biasa melakukan sholat malam, jangan kemudian saya merasa bahwa saya lebih baik daripada si A yang tidak pernah melakukan sholat malam. Karena bisa jadi si A itu punya kelebihan ibadah yang lain. Maka tambahkan ketundukan keikhlasan itu, jangan kemudian membanggakan diri. Tambahkan ketundukannya, tambahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang Anda lakukan. Silakan ibadah mana yang Anda pilih untuk ditambahkan, dan bisa jadi dengan kebaikan-kebaikan lain, ibadah-ibadah yang lain, tapi kemudian diiringi dengan rasa syukur kita, dengan satu tunduk kita, dengan kerendahan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kebaikan bertambah, kebahagiaan bertambah, ketaatan bertambah, wa balighna Ramadan, kita minta disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kenapa minta disampaikan usia kita pada bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini penuh lagi dengan keberkahan. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Di bulan Ramadan pintu surga ditutup. Mohon maaf, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dan di situ terdapat satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita sudah menyiapkan diri kita di bulan Rajab dan Sya'ban dengan berbagai macam tambahan kebaikan-kebaikan tadi, ibadah-ibadah tadi, begitu memasuki bulan Ramadan kita benar-benar siap memasuki bulan Ramadan, sudah terbiasa dengan kebaikan, sudah kebiasa dengan syukur, sudah terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan keluar dari Ramadan kayaumin wulidathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya yang bersih putih tanpa dosa. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Salahnya dari kesalahan saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benarnya dari Allah dan Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.